Jadi salah satu nanti dari ciri-ciri keberadaan dari kehidupan ini yang tidak bisa terbantah, ini apapun yang terbentuk seperti itu, dari berbagai termasuk kesenanganmu, termasuk merasakan itu memenuhi kebutuhanmu, itu akan berubah, akan hancur, akan berubah because you collect. Dan nanti juga ternyata karena that is the situation, karena itu berubah begini, karena dasarnya itu tadi emosimu, kamu senang ini, nggak betul, kamu bentuk ini lalu jadi termos. Tapi ternyata tidak cuma termos loh, ternyata ini penuh dengan deskripsimu yang kamu timbul, termasuk ini senang, ugly, beautiful, I want it, and etc. Ini meskipun nanti ini kamu dapatkan seperti ini, itu jadi punyamu, ini tidak akan bisa memenuhi kebahagiaanmu 100%. Ini ciri kedua. Jadi pertamanya, kamu tahu bahwa semua yang terbentuk seperti itu, ini nanti akan berubah-ubah dan akhirnya hilang. Termasuk apa? Ini yang paling. Salim ini, Fiona, Johnny, atau yang namanya itu karena bentuknya seperti ini ternyata, seperti termos ini. Yang namanya membentuk Salim, Yenjin for that matter. Guess what happened? Yang namanya Yenjin, because you grew. Sorry, we all going to die at the end. Because kita bentuknya seperti itu. Dan sebetulnya yang bentukan seperti itu tuh nggak beda dengan termos tadi loh. Sebab yang namanya Yenjin ternyata bukan termosnya, bukan ini ya, tapi sosok Yenjin tadi yang setiap hari lahir, setiap saat terbentuk. Jadi urusan mati atau lahir itu sebetulnya dalam Buddha Dhamma happen all the time. Karena kamu akan melahirkan yang lain tadi pagi dengan yang sekarang. Dan yang lain, it's all different. Karena nggak ada. Jadi yang kedua kamu lihat. Nah itu yang ketiga ternyata. Bahwa ternyata apa yang kamu anggap benar-benar seperti itu tidak seperti itu sama sekali. Gampangnya begini. Apapun yang kamu sebut namanya itu pasti 100% bukan itu. Ini luar biasa. Ini saya sebut bunga. Kita sebut bunga kan ya di sini. Beautiful. Tapi pasti bukan itu. Sebab kalau kamu cari, kamu nggak akan bisa nemukan bunganya. Yang ada apa? Bunga bikinan tadi loh. Begitu muncul, ada dari 6 indera, lalu ngomongkan ini merah bentukannya. Lalu mengapa ini bunga dan begini? Ini ternyata ada namanya, ada beda-beda. Makanya ada perbedaan. Ada bentuknya, ada namanya. Yang ini namanya botol air, yang ini namanya bunga. Ada nama, ada rupa, beda-beda memang. Untuk bedakan. Dan kemudian terus ada rasa senang, tidak senang. Dan kemudian kamu merasa ini masih kamu butuhkan atau tidak. Lah itu kadang-kadang ada juga yang tidak yang menyenangkan, tidak yang nggak menyenangkan. Ini juga tidak akan bisa seperti itu terus-menerus. Sebab nanti akhirnya juga kamu milih ke salah satu dan yang lain juga. Right? Suka ini. Tapi nanti akhirnya akan seperti itu. Tapi setelah jadi membentuk, kemudian apapun yang terbentuk, ini nanti akan hilang. Apa yang kamu sebut bunga dalam pikiranmu akan hancur. Apalagi yang benar-benar yang kamu anggap ada di sini. Jadi tadi terus apapun yang kamu sebut tidak akan seperti itu. Jadi yang baru yang kita bicarakan ini ada 3. Saya ulangi ya. Pertamanya, kalau kamu bilang ini termos, ya, dan termos ini ternyata jadinya itu kamu yang bentuk, right? Apapun yang kamu jadi bentuk begini, ini pasti tidak akan ajak seperti ini terus. Karena ini bukan ini yang kamu omongkan. Yang kamu omongkan bukan ontologi, but termos yang kamu bentuk. Ada nggak termos yang tidak kamu bentuk? What do you think, Widow? Pasti nggak ada. Tidak ada sesuatu pun
bukan yang kamu bentuk, semuanya pasti kamu bentuk. Ikan goreng, udara yang sejuk, beautiful lantern, semuanya bentukan, bukan itu. It's what you create in your mind. Ruangan ini dengan segala so nice, you know, all that. Apakah itu ini? No, it's what it's in your mind. Dan semua bentuk itu punya tiga ciri-ciri yang tidak terbataskan. Yaitu pertamanya, right, ini adalah ini karena ini berarti terbentuk seperti itu, ini bentukan itu tidak akan acet, akan hilang nantinya. Termasuk yang namanya Salim, yang namanya Fiona, sosok ini akhirnya akan berubah karena semuanya hancur. Ini yang kita sebut apa? Meninggal, mati. Jadi meninggal mati is same process, everything. We do it every day seperti. But we don't even think about that karena kondisi semacam ini seakan-akan ini kelangkaan satu. Berarti apapun yang terbentuk ini tidak acak, tidak permanen, tidak selalu berubah-ubah. Yang kedua, ternyata setiap bentukan begitu, betapapun kita inginkan, betapapun kita yakin bahwa makanya setiap hari kita milihkan yang bikin kita happy. Remember pembukaannya? Ternyata apapun yang kita anggap kita milih sebagai happy, selama itu adalah hanya bentukan seperti ini, itu tidak akan bisa membuat kamu happy terus-menerus. Ini loh salah satu jawabannya. And it's true. Kamu nggak usah nurut percaya omongan saya atau omong apa yang diterangkan oleh Maitreya ke Sariputra atau apa yang Buddha terangkan sebetulnya, bahwa semua yang terbentuk ini tidak akan bisa membuat kebahagiaanmu terus-menerus. Dan yang terakhir, yang ketiga tadi, kita ini diingatkan bahwa apapun yang kamu anggap benar-benar ada, itu ternyata karena hasil kemunculan bergantungan ini, berarti ini itu tidak punya sifat seperti yang kamu anggap ada. Bunga pasti nggak ada bunganya di situ. Jadi semuanya ini seperti ilusi, seperti maya. Jadi penderitaan kita yang kita sebut penderitaan itu real atau enggak? It's real because you feel it, tapi in reality there is none. You make it real because you think it's real. So your reality is not reality. Berarti kamu itu tidak, kita ini tidak bisa lihat yang real seperti apa. Kalau kita mimpi, real atau tidak? Real, kamu mimpi bisa loh. Mikir seperti tadi, minum kopi. Ya, saya tadi sambil minum kopi nikmati saya. Ternyata saya ini baru tahu kopi ini ada beda-beda. Rasanya memang beda-beda. Tiga ini. Tadi ngomongkan yang ini rasanya seperti ini. So, saya bayangkan ya, kalau itu waktu itu saya mimpi, itu mungkin bisa seperti itu loh, persis. Bayangkan ini. Kalau kamu mimpi lagi minum kopi, seperti tadi pelan-pelan gitu, kira-kira kalau kamu mimpi, kamu toh ini mimpi ya mestinya, masih harus nelan, masih harus ngerasakan. Do you think you do that? Ternyata yes. You think, karena ternyata dalam mimpi pun ada tenggang waktu. You know, you still talk about this thing. Nah, di sini makanya lalu kamu jadi ini. Jadi ada tiga. Ternyata tiga ini kita dianjurkan untuk mengingat-ingat hal ini. Jadi dari semua itu disimpulkan jadi tiga ini. Jadi pertama, ingatlah apapun yang kamu bentuk itu akan selalu berubah-ubah dan akhirnya akan disintegrate. First one. Karena bentuknya jadinya itu seperti tadi itu loh, penuh dengan adanya dua belah, bermacam-macam seperti itu.
Keduanya, udahlah, jangan harap bentukanmu seperti itu bisa memuaskan kamu untuk selamanya. Artinya gini, seandainya kita mau pergi habis ini mau ke, I don't know, untuk yang belum makan, mau makan misalnya di mana ya, di Aroma gitu ya. Apakah dengan mengingat gitu, ya sudah percuma, karena ke Aroma nantinya juga not making us happy. Nah itu namanya bodoh bener. Ya kalau kamu lapar dan ada orang yang ngajak ke Aroma, you go. Asal kamu tahu bahwa sebetulnya kebahagiaanmu itu tidak tergantung hanya dari itu. Tapi itunya enak kan nggak salah kan? So if you understand tentang ini, then you know. Dengan tiga ini, then you know. Right? Satu, ini ada kata-katanya. Izinkan saya menggunakan kata-kata Sanskerta, mungkin kalau ini membantu. Jadi pertama, ciri-ciri dari keberadaan atau yang ada itu sebetulnya mempunyai tiga ciri-ciri semacam ini. Ciri ini namanya laksana. Dikatakan ada trilaksana, ada tiga laksana yang seperti ini. Yang pertama, ini disebut anitya. Anitya ini selalu berubah-ubah. Selalu berubah-ubah. Termasuk sosok Hung, sosok Salim. Ini, sosok-sosok ini akan berubah-ubah. Yang kedua, ini jelas bahwa apapun di mana kita merasa itu penting dan itu kita bentuk karena ada upadana segala macam yang terbentuk dengan emosi kita, termasuk dengan kesenangan kita segala macam, itu pasti tidak akan bisa membawa kebahagiaan seperti yang kamu harapkan. Makanya sepanjang hari kita bikin seperti itu ternyata cannot make you happy. Ini yang disebut dukkha. Dan yang ketiga, ini ternyata kalau kamu lihat di sini, di termos ini kalau kamu cari termosnya di sana nggak ada. Kamu cari bunganya di situ nggak ada bunganya. Yang ada apa? Kelopak, ada apa? Nanti kelopaknya juga kalau kamu buka nggak ada lagi. Gunanya apa? Gunanya sebetulnya sederhana untuk mikir bahwa ternyata semakin kamu bisa menghayati tiga hal ini, semakin kamu lebih dekat dari mengerti yang ada apa. Karena itu adalah ciri-ciri keberadaan. Tapi itu nanti satu gebrakan lagi. Bahwa semua itu yang paling bawah apa tadi? Kebiasaan untuk tahu ini semua. Nah makanya kembali lagi dari statement dari Buddha tadi. Jadi kalau kamu tahu mengenai kemunculan bergantungan ini, yang tadi disebutkan oleh Maitreya berturut-turut gini, lalu baru kemudian kamu tahu dharma, artinya kamu tahu yang ada seperti apa. Tiga ciri-ciri tadi, right? Yang ada itu mempunyai paling tidak tiga ciri-ciri ini tidak terbantahkan. Kemarin seperti ini, besok juga seperti ini. Right. 2500 tahun yang lalu diterangkan Buddha seperti ini, sekarang juga seperti ini. Ada atau tidak ada internet mengenai apa, it's a strong signal atau enggak strong signal, tetap akan ada. Two, three things dari ciri-ciri keberadaan. This what we should really remember tentang adanya. The more we know, the more we know. Nah ini nanti diterangkan oleh Buddha, ini yang namanya parisnya. The more semakin kamu merangkul hal ini, semakin kamu ini nanti you know bahwa life is about that. Di Borobudur. Nah, dengan pengerti semacam itu, kamu then kamu ngerti bahwa sebetulnya betul-betul, if you look at this, nggak ada, terus akhirnya kamu baru tahu bahwa, oh, ternyata akhir-akhirnya yang ada dan tak terbantahkan ada adalah kebiasaan untuk tahu tadi. Bisanya tahu 2 tambah 2 sama dengan 4, bisanya tahu 2. That what makes us alive. Ini yang membuat kita hidup. Kehidupan itu adalah this. Ini atau awareness atau whatever you like to call it. Cita mengenai kebiasaanmu untuk tahu. Nyana tadi. Dan if you operate di sini,
then you can see Buddha. Jadi pernyataan Buddha tadi, kamu bisa melihat kemunculan bergantungan, kamu bisa melihat Dharma, berarti kebaikan ada. Dengan you know Dharma, you see Buddha, which is your own mind, not out there. Nanti makanya Buddha ngomong, selama kamu masih bilang kamu bisa lihat saya dan bisa dengar saya, you haven't seen Buddha. Where is that? Di mana bisa kebiasaan untuk tahu itu? Di mana? Di luar atau di dalam? No, it's you. It's your own mind. Ini loh yang ditekankan di Borobudur. Don't forget, yang ada itu cuma itu yang paling atas. Itu bukannya root sign. It's bukan a finger or doing something like that. It just to remind us that all there is. Ini diberi nama macam-macam. Salah satu nama which I really like, ini yang namanya Dharmakaya. Dharmakaya itu, what is that? Where? It's you. It's your mind. Makanya Buddha ngomong, ada kata-kata di Zen, if you walk on the road, if you meet a Buddha, kill him. Artinya apa? Kalau kamu mau jalan-jalan, pikiranmu mulai ngelancar, ada Buddha di sana, kill your thought. Jangan mikir begitu. Karena yang ada Buddha itu is in you. Nih sekarang, kita ini punya di sini. Ini yang disebut Tathagata Karma. Ini yang disebut Buddha nature, whatever you like to call it. Bahwa kita memiliki this kind of thing. Ini udah jam. Nih, payahnya saya mukanya minta maaf. Saya ini nggak bisa menerangkannya dengan baik. Makanya, tapi karena pelan-pelan kan ya, karena saya bisanya pelan-pelan. So I'm so sorry about that. But this is all about this. We could talk a lot about this. Read the sutra. Kamu punya di sana beautiful. Jadi sekarang saya bacakan ya daripada ini. Dikatakan, makanya di sini itu Maitreya lalu mengatakan, kan tanyanya gini. Sariputra itu tanya, apa tahu yang artinya kemunculan bergantungan gini. Lalu Maitreya kata, ini gini, kemunculan bergantungan itu selalu, ini kalau ini ada, itu ada. Kalau ini tidak ada, itu tidak ada. Oh, so simple. You know, imasmin sate, idam hote. You know, imasmin nasate, idam nahote. Yang ini nggak ada, itu nggak ada. Kemudian nanti tidak. Ini kalau ini timbul, itu timbul. Ini so simple. Artinya tidak ada mysticism, tidak ada mistiknya. Artinya ingat-ingatlah bahwa apa yang kamu alami itu punya sebab, punya kondisi, sehingga ini muncul. Begitu ada sebab, ada kondisi, rentetannya ini seperti ini. Dikatakan karena justru kamu itu salah ngerti. Makanya pengondisian tadi, yang namanya pengondisian di sini itu namanya kuat seksi, samskara, itu artinya sebetulnya all your emotion, all your knowledge, pendidikanmu, pengertianmu, kesenanganmu, segala macam, yang mengondisikan semuanya, right? Selalu mulai dengan apa yang kondisi-kondisi yang kamu adakan, itu memungkinkan kamu untuk di sini yang dikatakan ini kesadaran indrawi tadi kita sudah ngomongkan akan ada 6, right? Ada 6 kesadaran indrawi. Jadi kalau dalam Buddha Dharma, kalau bilang itu kesadaran, itu apa? Not complete. Biasanya selalu ada kesadaran mata, yaitu penglihatan. Kesadaran telinga, yaitu pendengaran, right? Dan kesadaran misalnya kesadaran rasa itu rasa and so on. Jadi ada yang di sini yang namanya Vijnana
It just mean that. So simple. Yaitu kebisaanmu. Tapi ini juga sering diterjemahkan sebagai consciousness, segala macam, makanya yang bingung kan. Sebetulnya bicaranya ini kesadaran, kalau mau diterjemahkan kesadaran itu lebih baik ditambahi kesadaran indrawi. Karena selalu ada sangkut pautnya dengan demikian. Dengan adanya kesadaran indrawi, itu kamu mulai bisa menyebut segala sesuatu dengan wujudnya dan namanya. Makanya istilahnya nama rupa. It's so simple. Itu Hartono, ini taplak meja, ini jam tangan. It's all nama rupa, so simple. Right? It's about it. Jadi nama rupa ini berarti wujud dan sebutan dari segala sesuatu yang kita alami. Kita beri nama kan ya. Nah ini di sini misalnya orang Palembang ini paling hebat-hebat. Bahannya sama, tapi bentuknya lain. Ini contoh nama rupa yang luar biasa. Semua namanya empek-empek. Tapi begitu dibentuk ini ada yang namanya kapal selam, ada yang namanya kapal terbang, ada yang namanya kapal rusak. Is that true? No, I don't know. Maaf yang dari Lembang. Palembang ini dasarnya sama, tapi bentuknya lain. Namanya lain-lain. It's nama rupa, right? It's okay. Karena kamu memang persetujuannya seperti itu kan. Maaf buat teman-teman saudara-saudara yang dari Palembang. Bukan seperti itu. But the sample is like that. Nah kita ini punya kebiasaan seperti itu. Begitu lihat sesuatu gini-gini, mesti kamu cari yang kira-kira sama apa. Lalu baru kamu bilang ini, itu gitu. Sebutan itu karena kamu butuh nama dan rupa ini. Kamu butuh lain-lain untuk bisa membeda-bedakan. Nah, cuman payahnya begitu membeda-bedakan, ini ada terusannya. Begitu ada nama rupa, lalu dikatakan dengan adanya itu, lalu betul-betul yang tadi hanya kesadaran untuk lihat, ini ngomongkan karena ada yang mulai beraksi ini, landasan dari indrawimu tadi. Kamu mulai beda sekarang dengan HP-mu. HP-mu yang tadi HP, right? Bisa merekam suara, bisa melihat suara, sekarang kamu betul-betul bisa melihat, betul-betul bisa, yang tadi pendengaran. Makanya dikatakan dalam Buddha Dharma, lalu yang ada itu seperti apa? Lalu dikatakan, yang ada itu tidak lebih dari itu. Ada objek, 6 macam, right? Ada indera untuk bisa ngerti, terus ada kebisaan untuk ngerti ini, lalu ada yang disebut pendengaran, penglihatan, dan sebagainya. Ini yang ada. Luar biasa kan? Yang ada hanya yang dilihat, yang didengar, that's all there is.